Amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Ini seri baru kita dengan judul cukup kontroversial, saudara. Judulnya Outlaw Prophet. Outlaw arti bahasa Indonesianya adalah buronan. jadi seorang nabi yang buron. Di luar negeri seri dengan judul ini biasanya dikenakan kepada Yunus karena nabi yang lari. Tapi saudara mesti ngerti, ini bukan maksudnya dia lagi lari, tapi ketika dia lari, ketika dia lagi jadi buronan, Tuhan malah panggil dia jadi nabinya. Kayaknya beberapa kita akan tahu banget, ini kita banget, kayak kita lagi dulu lagi lagi kaya-kayanya gitu, Tuhan nggak pakai kita, maksudnya dia nggak panggil kita. Dan kita lagi bangkrut-bangkrutnya malah mulai dipakai. Kita berpikir kompetensi apa yang aku miliki sekarang, dulu aku lagi punya banyak uang, Tuhan nggak panggil aku, tapi dia udah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, baru dipanggil. Dulu masih sehat walafiat, masih seger bugar, masih muda, nggak dipanggil. Sekarang udah hampir udah sakit-sakitan, udah mulai nggak sekuat dulu, Tuhan baru panggil aku. Dan kita akan tahu bahwa panggilan Tuhan nggak pernah bisa dipola, kita nggak pernah tahu waktunya kapan, tapi kita berharap Tuhan benar-benar memanggil kita kapanpun itu. Dan kita akan lihat hari ini judulnya Outlaw Prophet, Nabi Buronan. Masih dalam Beyond Border series, masih sama. Dan setelah Yunus berbicara tentang kita harus melampaui kepahitan kita, kebencian, berikutnya kita bahas tentang Gideon, kita harus melampaui ketakutan, kekhawatiran kita, beyond fear and anxiety, to be mighty warriors. Berikutnya kita bahas ini Beyond Border series yang kali ini Outlaw Prophet, 4 minggu kita akan bahas Musa dan betapa borders yang seringkali menghalangi kita untuk benar-benar bergerak di jalannya Tuhan adalah batasan masa lalu, saya bilangnya masa lalu yang buruk. Dan kita akan lihat hari ini masa lalunya khususnya Musa, dan kita akan lihat bahwa ini akan sangat relevan buat kita. Alkitab buku yang tua memang, tapi nggak pernah lekang di makan zaman, karena ini buku buat semua orang. Firman Tuhan ya dan amin, langit dan bumi boleh berlalu tapi firman Tuhan tinggal tetap selamanya. Jadi kita akan selalu dapat yang baru dari firman Tuhan. Mari kita buka ke Keluaran. Kita ke Keluaran 2. Kita akan lihat beberapa ayat, saudara. Saya udah bikin ringkasan di depan, ada beberapa poin yang harus kita lihat. Keluaran 1 dulu ayat 22 ditulis seperti ini. Bahasa Indonesia masa kini, tiap anak laki-laki orang Ibrani yang baru lahir harus dibuang ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anaknya yang perempuan boleh dibiarkan hidup. Masa lalu Musa dimulai dengan dia lahir di tengah-tengah kondisi yang benar-benar bukan cuma terpuruk, tapi dalam kondisi yang ekstrim, di mana anak laki-laki yang lahir di tahun yang sama dia itu dibuang ke sungai, semua. Jadi dia lahir di tengah pembantaian. Ya kan, beberapa kita hidupnya terpengaruh dari gimana kita lahir atau di mana atau kapan. Beberapa mulai menyadari anniversary orang tuanya sama kelahirannya nggak nyampe, beda 9 bulan. Dan itu jadi penghalang banget buat hidupnya. Dia ngerasa tertolak, padahal selama hidup disayang. Tapi ngerasa pas ngitung tanggal, kok prematur juga enggak. Orang 7 bulan aja nggak nyampe. Kok cuma 5 bulan dari anniversary? Kok cuma 3 bulan? Akhirnya itu yang menjadi penghalang dia. Orang yang punya perasaan tertolak ketika dia kayaknya lahirnya nggak diharapkan, biasanya punya kecenderungan gampang nyerah. Karena dia ngerasa nggak diperjuangkan. Dia ngerasa nggak diharapkan, jadi ada rasa itu. Padahal disayang, setengah mati disayang, beberapa benar-benar disayang dari kecil. Dikasih apapun yang dia mau, nampaknya orang tuanya berusaha membayar kesalahan mereka yang kayaknya nggak mengharapkan dia. Karena dia kayaknya terjadi karena kecelakaan gitu, istilahnya itu. Musa lahir di tengah pembantaian, ada yang lahir mungkin dalam keadaan ekonomi yang sangat terpuruk. Dan hidup dengan dengan mental balas dendam bahwa gue gak mau miskin lagi. Ya itu alasan
Masa lalu salah satu yang paling problematik adalah kita lahirnya kapan dan lagi dalam keadaan gimana. Tapi Musa, saudara mesti tahu, dia lahir di tengah pembantaian. Dan artinya gini, generasi Musa semuanya kalau dia punya teman SMA, saudara, teman SMA-nya cewek semua. Karena angkatan dia lakinya nggak ada. Tapi kan dia kan diambil ke Mesir. Dia nggak punya satu generasi yang benar-benar laki-laki yang seumuran dia. Kalau dia balik ke generasi semuanya perempuan semua. Dia lahir di tengah pembantaian. Kita bisa pakai alasan masa lalu kita bahwa kita lahir. Karena gini, saudara nggak bisa pilih bagaimana saudara lahir, kapan dan di mana. Nggak bisa, dalam keadaan apa, kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih sama sekali. Jadi sebuah salah satu fitnah buat Yesus adalah dia berusaha ngepasin tanda-tanda bahwa dia Mesias. Tapi gimana caranya orang bisa milih tempat di mana dia lahir dan kapan? Dengan cara gimana? Dia lahir benar-benar dari perawan. Dan itu nggak bisa diatur yang begitu-begitu. Nggak bisa dipas-pasin, nggak bisa di bahasa term pendidikannya cucoklogi. Saudara pernah tahu cucoklogi? Itu ilmu mencucok-cucokkan, saudara. Dan gini, Musa ini salah satu nabi terbesar buat Yahudi, bahkan juga buat teman-teman Muslim khususnya, ya bukan Yahudi doang, juga Muslim juga anggap Musa salah satu nabi terbaik, nabi terbesar, dan seorang yang mengaku nabi bernama Muhammad ngefans banget sama Musa. Kalau saudara lihat di sepanjang Al-Quran ditulis banyak banget tentang Musa. Banyak banget, sering banget diulang lagi kisahnya karena nampaknya dia ngefans banget nih sama si Musa ini. Dan beberapa ayat di perjanjian lama yang bahwa nanti ketika Musa bilang nanti akan ada seorang nabi yang seperti aku. Ketika Musa ngomong gitu, Muhammad bilang oh itu gua, itu saya. Dan bahkan ayat tentang Roh Kudus di Kisah Para Rasul nanti akan diakui, nanti akan ada penolong yang lain di perjanjian baru. Yesus ngomong gitu dan teman-teman Muslim bilang, oh ini ayat buat Nabi Muhammad. Oh bukan, penolong yang lainnya Roh Kudus. Dan yang Musa bilang bukan Muhammad tapi tentang Yesus. Akan ada seorang nabi yang seperti aku. Dan gini, kalau ngeliat ciri-cirinya jangan lihat ciri-ciri yang umum. Karena gini, siapapun bisa mengaku nabi. Bisa. Siapa aja, saya juga bisa ngaku-ngaku nabi. Tapi yang dimaksud dengan akan ada seorang nabi yang seperti aku, kita akan lihat kemiripan apa. Ketika Musa lahir ada pembantaian, ketika Yesus lahir sama di tengah pembantaian. Yesus lahir di tengah-tengah itu. Ada pembunuhan, ya kan Herodes melakukan itu kan, anak laki-laki di bawah umur 2 tahun bunuh semua. Lihat ciri-ciri yang gak bisa diakalin, ciri-ciri yang gak bisa dicucoklogiin. Ciri-ciri yang persamaan itu akan ada nabi seperti aku. Akan datang untuk nyelamatin Israel dan bicara tentang Yesus sudah jelas. Gak bisa dicucoklogi nih kayak gini, kita pilih lahir nanti dalam keadaan apa. Tapi sekali lagi kita belajar dari sini bahwa jangan pakai alasan kita lahir dalam kondisi gimana, dalam keadaan gimana dan kapan lahirnya sebagai penghalang untuk kita maju dalam hidup ini. Kalau kita hidup, dengerin saudara, orang tua kita mungkin bisa bikin kesalahan. Mungkin saudara masuk dalam kategorinya tadi, produk dari kecelakaan. Tapi percayalah, di mata Tuhan gak ada yang namanya kecelakaan. Tuhan punya rencana, punya. Bahkan walaupun orang tuanya gak ngerencanain, Tuhan punya rencana. Keluarganya gak berencana, saudara, Tuhan punya. Ya kan? Keluarga berencana kan 2 anak cukup, benar? Tiba-tiba muncul lagi nih 1. Ada loh yang kayak gitu, dia ngerasa dia anak ketiga, terus jarak dari yang kedua ketiganya jauh, dia ngerasa tertolak, saudara. Ya Allah, ada aja pokoknya alasan tertolak deh tuh. Iblis tuh bisa banget ngakalin pakai hal-hal yang kadang sederhana yang kayak gitu. Jadinya besar banget, jadi penghalang, jadi tembok besar yang buat kita nggak bisa bergerak maju ke dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, selalu Musa dilahir di tengah pembantaian. Berikutnya, saya rangkum aja dengan beberapa ayat yang ada di depan saudara, karena kita udah kurang lebih tahu ceritanya. Saudara bisa baca lengkap di Keluaran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu Keluaran bicara Musa dipanggil Tuhan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Satu kisah yang tadi saya bilang, saya ulang lagi, terus menerus berulang-ulang dikutip.
diceritakan kembali di dalam Al-Quran. Saya baca semua buku saudara, semua kitab, karena saya rindu untuk bisa mengasihi saudara saya. Saya rindu tahu apa yang mereka percaya. Karena tak kenal maka tak sayang, benar. Kita gak bisa jadi terus-terusan jadi orang yang fanatik, orang-orang yang berasa benar sendiri karena cuma tahu kebenaran kita doang dan gak pernah bandingin sama yang lain. Kalau kita benar, kita harus bandingin yang salah yang mana. Harus jujur, harus fair-fairan, gak bisa kayak gue terlahir Kristen, anak pendeta, ya gue Kristen lah ya, dan jadi pendeta lah ya. Ini gak bisa gitu saudara. Pendeta bukan cita-cita, pendeta panggilan. Dan ini yang saya pelajari dari ayah saya, seorang dosen teologi, yang dari kecil saya gak pernah sedikit pun dia ungkapkan kerinduannya untuk saya jadi hamba Tuhan, gak pernah. Yang saya cuma dikasih tahu apa, dari kecil kamu itu anak mujizat, dari kecil kamu itu nazar. Papa mama bilang kalau punya anak, anak ini akan dipersembahkan buat Tuhan. Dan itu doang. Dia gak pernah paksa saya sekolah teologi, gak pernah saya suruh sedikit banyak entah dia ngomong langsung atau pakai sindiran-sindiran halus. Gak pernah, sama sekali gak pernah. Saya kuliah ambil desain grafis. Ya kan, walaupun tim kepo di gereja, tau kan tim kepo di gereja? Anak pendeta punya tim itu, tim yang sejujurnya gak pernah dibentuk sama orang tua kita. Namanya tim kepo, tim pemerhati anak pendeta, gak pernah ada yang bentuk. Dan biasanya mereka tuh yang nyodok-nyodok kita harus STH, ntar kuliahnya teologi kan? Hah? Anak pendeta kok bajunya gitu, anak pendeta kok celananya, rambutnya, ada aja tim kepo namanya saudara. Tapi nampaknya kita harus banyak belajar bahwa kepo itu seringkali berarti sayang. Seringkali berarti sayang. Akhirnya sepanjang perjalanan saya udah kuliah 4 tahun desain grafis, lulus sempat freelance dalam kurung nganggur 2 tahun, ya kan. Terus berikutnya langsung kerja 6 tahun di desain grafis dan panggilan Tuhan makin kuat dari hari ke hari. Dan akhirnya di situ saya tahu saya jadi hamba Tuhan bukan cita-cita, bukan ambisi, apalagi itu cita-cita aja nggak pernah, apalagi ambisi. Akhirnya jadi panggilan. Dan akhirnya kita mesti belajar tahu. Dan Musa juga nggak pernah kepikiran, walaupun dia Yahudi, dia nggak pernah kepikiran. Nah, kita akan lihat nanti panggilan dia, itu beberapa minggu lagi kita akan bahas. Yang kedua, status Musa adalah, nah ini dia, status seringkali jadi problem. Coba lihat di slide yang kedua. Keluaran 2 ayat 3 dan 10, saya masih pakai bahasa Indonesia masa kini. Untuk dapetin garis besar ceritanya. Bayi itu diletakkannya dalam keranjang itu, lalu dibawanya ke sungai Nil. Dan ditaruh di tengah-tengah rumpun gelagah di tepi sungai itu. Jadi dia anak apa saudara? Anak buangan. Dibuang. Tapi dibuangnya bukan karena jahat, dibuangnya karena baik. Ada beberapa orang tua yang benar-benar tahu mereka belum siap punya anak, akhirnya anaknya nggak dibunuh, nggak diaborsi, tapi ditaruh di panti asuhan di depannya. Ada yang kayak gitu, karena tahu ini demi kebaikan anak ini. Kita nggak bisa bertanggung jawab, ini juga akibat dari ketidakbertanggung-jawaban kita, dan kita masih nggak punya uang, anak ini bisa mati kelaparan kalau kita berusaha besarkan sendiri. Akhirnya ditaruh di panti asuhan. Dan Musa nampaknya semacam itu. Dia nggak dibuang yang kayak, hah kamu bunting apa? Akhirnya dibuang terus masuk tong sampah gitu, ditemuin di bawah kali. Yang bukan yang itu saudara, bukan yang kisah-kisah lampu merah yang begitu-begitu. Tahu lampu merah? Atau sekarang namanya lampu hijau atau lampu kuning, terserah. Pokoknya cerita-cerita buser-buser gitu. Enggak, dia dibuang benar-benar karena tahu, orang tuanya tahu persis bahwa kalau dia nggak dihanyutkan di sungai, dia akan benar-benar hanyut di sungai. Maksudnya dia mesti ditaruh di keranjang dengan harapan siapa ada yang ngambil. Dan dia akan bertahan hidup. Sebuah tindakan yang seringkali udah out of desperation, udah akibat dari udah nggak tahu lagi mau ngapain. Dan untuk memutuskan gini, untuk membunuh seorang anak, saya akan bahas ini, mungkin nggak akan dibahas dimanapun lagi tentang aborsi. Aborsi itu bukan hak dari orang tua. Untuk kita ngebunuh seseorang siapapun itu bukan hak kita, karena kita bukan Tuhan. Kalaupun dia kecelakaan dan kita tidak menginginkannya, kalau dia hidup artinya Tuhan menginginkannya. Jadi jangan kita berlagak Tuhan dan berhentiin dia. Yang kalau di luar negeri ini akan jadi problem apa yang aku ngomongin nih. Kalau di sini mah nggak terlalu ribet lah tentang aborsi. Kalau di luar negeri ngebunuh itu haknya ibu. Oh ya, serius loh. Ya demi masa depan ibunya dan segala macam, demi masa depan anaknya. Oh ya.
Jangan tutup kesalahan dengan kesalahan lainnya. Jangan tutup satu dosa dengan berbuat lebih banyak lagi dosa. Jangan. Dan yang mereka lakukan tepat untuk menghanyutkan anaknya di sungai. Jadi Musa bisa dibilang anak buangan, dibuang secara garis besar itu. Dan beberapa kita akan ribut dengan status itu, statusnya anak buangan. Dan puji Tuhan bukan cuma dibuang tapi dipungut. Lihat nih, status ini akan selalu problem. Anak angkat. Ada temanku sama hamba Tuhan, dia 3 bersaudara. Dan yang terakhir ternyata diangkat. Kita gak pernah tahu. Sampai suatu ketika retret tiba-tiba ada yang nanya. Bukan nanya, sebenarnya ngebully. Karena ada yang lihat nih, kok nih mirip nih, gak mirip sendiri. Ditanyain tuh di situ. Lihat nih, nanti ada retret lagi nanti nih anak pendeta nih September. Jangan ada pernyataan kayak gitu, karena itu hampir sempat buat dia kepahitan juga hamba Tuhan ini, anak hamba Tuhan ini. Tapi puji Tuhan dia melampaui, dia move beyond borders dari kepahitan dia untuk benar-benar maju dan jadi seperti Tuhan panggil dia, menarik. Tapi dia sempat pahit karena jadi masalah besar di keluarganya. Cuman dari celetukan gitu doang, kok lu gak mirip ya? Gitu doang. Dan jadi problem. Berpuluh-puluh tahun gak pernah dikasih tahu bahwa dia diambil. Dia gak pernah tahu, dia tanya sama papanya. Dan semenjak itu jadi problem. Tapi puji Tuhan sekarang udah enggak, udah ada perdamaian. Tapi setelah sekian tahun saudara, padahal anaknya sangat-sangat disayang. Dan ini problem, status ini selalu jadi problem. Harusnya enggak jadi problem. Harusnya enggak jadi problem. Beberapa orang yang diangkat pengen tahu orang tua aslinya siapa. Terus ngapain kalau tahu? Hah? Bisa juga orang tua asli lu ngebuang lu. Taruh tadi depan dikirim pakai burung, tau kan yang burung bangong itu, dibawa ke panti asuhan. Terserah. Sekali lagi terserah, mau siapapun itu orang tua aslinya. Kalau mau tahu mau ngapain, kalau ketemu mau ngapain, mau ngomelin dia. Lo gak bertanggung jawab lo dasar, mau begitu. Ngapain? Udah jelas-jelas ada yang menyayangi dia dari kecil. Terus ada buat dia, terus ada buat saudara, kalau saudara di statusnya anak angkat, serius deh. Kita semua secara rohani anak angkat. Oh jangan lupa itu. Anaknya Tuhan yang asli cuman Yesus. Kita anak angkat semua, tapi puji Tuhan kita diangkat, bener. Ya dong, jangan ributin itu. Syukuri justru. Udah bagus diangkat ya. Harusnya gak jadi problem. Saya cuma ceritain doang saudara, karena ini seringkali jadi problem, seringkali jadi alasan. Anak ini berprestasi sampai tahu pas dia kuliah tiba-tiba dia baru tahu. Apa? Ternyata aku anak angkat. Wah abis itu langsung rebel-rebelnya. Pinter tapi jadi bengal. Jadi kayak orang bego, gak mau kuliah, gak apa. Hilang semangat hidupnya karena dia tahu dia diangkat. Kayak bukannya harusnya bersyukur ya? Kalau gak diangkat bisa jadi gak kuliah di situ. Bisa jadi malah gak bertahan hidup. Ayolah. Kayaknya sulit banget untuk kita bersyukur gitu loh. Untuk anak yang statusnya anak angkat, kalau emang one day saudara mengetahuinya, tanya deh sama orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Apakah mereka mengasihi kita? Seperti anaknya sendiri. Dan gini, jujur itu pertanyaan retoris. Artinya kita tahu jawabannya. Karena kita udah merasakan cintanya. Kita ada sampai sekarang, sebagaimana kita ada, karena cinta dari kedua orang ini yang sebenarnya bukan ayah dan ibu kita, tapi menganggap kita anaknya. Sekali lagi kalau kita dikasihi sama Tuhan, jangan pernah lupakan nih di pikiran kita, bahwa dia gak berhutang untuk mengasihi kita. Kita anak yang bukan cuma diangkat, tapi bengal. Kita salibkan dia, anak aslinya kita salibin. Tapi kenyataan itu yang membuat kita terus terpesona, gak nyangka. Bahwa dia mau mengasihi kita bukan hanya seperti anaknya sendiri, lebih dari anaknya sendiri. Orang anaknya biarin disalib buat kita. Wow. Mesti status ini gak jadi problem lagi. Walaupun dia diangkatnya sama, ya kan slide-nya boleh munculin, kita tahu diangkatnya jadi enak bener. Jadi enak banget jadi anak angkatnya putrinya Firaun, dan ini bikin dia jadi punya pendidikan lebih tinggi dari teman-temannya yang rata-rata perempuan tadi kan, yang laki-laki kan satu generasi hilang.
Lalu putri raja menjadikan bayi itu anak angkatnya. Dia kuberi nama Musa sebab ku ambil dia dari air. Dan one day dia menyadari hal ini nanti. Di film-film kayak Prince of Egypt, Exodus Gods and Kings, film-film tentang Musa. Selalu diceritain Musa tiba-tiba jalan ke tembok. Kan selalu zaman dulu direkamnya di tembok kan catatannya. Gambar. Tiba-tiba dia jalan kan. Ternyata aku adalah. Gitu. Dia akhirnya tahu. Makanya namanya Musa diambil dari air, ternyata yang lainnya hanyut di air, dibuang ke air. Saya diambil dari air. Yang lainnya dibiarin binasa. Beberapa teman saya udah meninggal, saudara seumuran saya. Beberapa mati konyol, karena narkoba, karena hal-hal yang lain yang buruk, kebut-kebutan di jalan raya atau apapun yang bodoh. Saya percaya kalau Tuhan gak ambil saya bisa senasib sama mereka. Saya nggak lebih baik dari mereka, cenderungannya lebih badung malah. Tapi sekali lagi kalau kita lihat ke belakang, kita lihat sekeliling kita lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak diambil keluar, kalau kita nggak dipanggil, nggak tahu kita ada di mana. Statusnya anak buangan dan anak pungut. Bisa jadi borders, tapi jangan. Dan berikutnya, ayat 11 dari Keluaran 2. Kalau kita mau baca ada ringkasannya sebenarnya di sini, tapi kita baca aja. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dia udah tahu tuh, ketika dia beranjak dewasa, dia mulai ngelihat di tembok tadi, dia menemukan bahwa ternyata saya orang Ibrani, dan ini yang dijadikan dijadikan budak ini ternyata bangsa saya. Mulai muncul rasa heroiknya dia punya rasa nasionalisme, muncul rasa kebangsaan itu, dan dengan sense of justice yang dia miliki, dengan kepandaian, dengan kekuatan, dia berusaha membebaskan bangsanya sendiri dengan caranya sendiri. Beberapa hamba Tuhan pernah terjebak dalam keadaan ini, berasa saya harus menyelamatkan generasi saya, kan gitu. Jadi akhirnya dia melakukan inisiatif berlebih dengan skillnya dia, dengan kekuatan dia, dengan backingan dia, dengan semua yang dia miliki, dan berpikir ini rencana Tuhan. Sekali lagi, kalau nggak dipanggil jangan sok-sok terpanggil. Ya, penting banget ini. Karena kalau enggak, yang biasa ngerasa terpanggil itu akan ngerusuh biasanya di dalam pelayanan. Sepanjang sejarah yang saya tahu, orang-orang yang ngerusuh di dalam pelayanan biasanya orang-orang yang merasa terpanggil. Saya sebenarnya nggak mau, tapi saya merasa terpanggil loh ya. Terus kenapa lo singkirin hamba Tuhan yang di sekeliling lo kalau lo ngerasa terpanggil? Dengerin, ambisi melahirkan kompetisi, itu mentalnya. Tapi kalau visi, kalau emang ini panggilan Tuhan, kalau ini calling, kalau ini visi, dia akan menghasilkan motivasi. Walaupun gak ada yang ngedukung dia akan terus setia. Dia tahu ini panggilan Tuhan, walaupun kayaknya berat. Ditikung sana sini, dikudeta sekali, 2 kali, 3 kali, dapat piring cantik. Tetap aja ada di situ, dalam dunia pelayanan. Punya cita-cita besar, jadi seorang dokter, sekolah tinggi-tinggi, sepinter-pinternya, bentrok di dana. Masuk seminari, ya kan, pinter-pinternya akhirnya di situ aja udah. Padahal punya karunia ala-ala Benny Hinn gitu, touch, rebah-rebah sembuh, punya gituan tuh, tapi nggak dijual, ya kan? Karena apa? Karena ini calling, ini visi, bukan ambisi. Kalau ambisi dia akan, lu bisa bikin poster muka lu, gue juga bisa, hadirilah. Yang bikin poster dia sendiri, terus mukanya dia lagi begini. Terus, gue juga punya karunia menyembuhkan, gue juga punya karunia mengusir setan, gue punya karunia. Ayolah, kalau emang punya karunia itu ngapain dipamerin, gak usah. Sekali lagi visi, melahirkan motivasi. Mau kena berbagai macam ujian gak akan gagal, selalu lulus ujian. Seberat apapun itu ujiannya.
Beberapa terlalu berat, saya ngeliat orang tua saya dizolimi, kalau boleh pinjam bahasa Arab itu yang paling tepat, kata dizolimi itu tepat. Beberapa anak hamba Tuhan gak mau jadi kayak bapaknya, jadi hamba Tuhan gara-gara gak mau dizolimi kayak gitu. Dan gak bisa ngelawan. Karena Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Papa aja tuh yang kayak gitu, kalau saya emang gak bisa. Minimal tempeleng, itu minimal. Berapa gitu gak mau, Tuhan udah panggil berkali-kali. Bisnis ini jeblok, bisnis itu gak jalan. Udah dipanggil, tapi gak mau karena ngeliat luka, lihat orang tuanya digituin gak mau, dia gak mau ngambil itu. Dia gak mau ngambil pikul salib itu karena itu salib bapaknya kayaknya. Saya semi curcol saudara, karena emang itulah kenyataannya. Welcome to the Churchianity, bukan Christianity. Churchianity, gereja-gerejaan, dunia pergerejaan saudara. Saya buka gini aja, fair-fairan aja, biar saudara tahu bahwa kalau Tuhan panggil kita, bahkan kekecewaan ini pun bukan alasan untuk kita gak dengerin panggilan Tuhan. Bukan alasan untuk kita gak move beyond border seperti Tuhan mau. Ayat 11 saya ulang dikit, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, lihat kanan kiri, bukan mau nyebrang. Ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Jadi masa lalu Musa dia seorang apa? Pembunuh. Woi, kalau ngomong pembunuh mesti gitu biar berasa. Beberapa pembunuh udah keluar dari penjara, ingat ada pelayanan ke penjara biasanya dari gereja, dan puji Tuhan di sini gereja kita udah mulai ada. Dari dulu udah ada, sekarang diaktifkan lagi. Saya suka banget pelayanan itu. Karena gini, orang-orang di penjara, orang-orang binaan di sana di lapas nggak perlu diyakinkan bahwa mereka penjahat. Khotbahnya jadi lebih gampang tuh sejujurnya. Karena mereka nggak perlu lama untuk saya hancurkan tembok-tembok agamawi, nggak perlu. Mereka udah tahu mereka penjahat, makanya ada di situ. Tinggal ceritain Injil, enak bisa ceritain Injil panjang lebar di situ. Kalau khotbah di tempat-tempat biasa, saya banyakkan di depannya doang, hancurin temboknya doang yang lama. Ntar Injilnya udah, saking gak sempet nih ngomongin Injil di ujung, kurang waktu akhirnya saya nyanyi. Dirangkum dengan lagu. Karena saking gak sempetnya tuh. Kalau di penjara enak banget saudara. Saudara bisa ngomong dari hati ke hati sebagai sesama penjahat. Bedanya mereka ketangkep, kita enggak. Ya kan, mereka melakukan itu secara fisik, kita melakukan dalam hati, tapi kata Yesus sama aja. Lu bunuh orang sama benci dia, hukumannya sama. Lu perkosa orang dan berzinah dalam hati lu menginginkan dia, hukumannya sama. Lihat. Cuma beda kita ketangkep dan dia ketangkep dan kita enggak. Tapi berharap, berdoa biar dalam hidup ini kita ditangkap sama Tuhan. Saya pernah khotbahin itu di penjara, judulnya apa? Arrested by Grace. Ditahan oleh kasih karunia. Saya bilang beberapa dari saudara akan mati konyol di pinggir jalan, di bawah jembatan, di WC stasiun. Kalau saudara nggak ketangkep, makanya jangan mati konyol di sini dan pakai narkoba seperti di luar sana. Nangis, nggak perlu lama, tinggal ngomong gitu doang. Karena saya tahu sebagian besar penghiburannya cuma narkoba doang, nggak ada lagi. Dipukulin, wah hancur banget ya di situ deh. Penghiburannya cuma narkoba doang, pilihannya cuma dua. Kalau nggak narkoba, Tuhan. Cuma dua. Bener. Penghiburannya setelah dipukulin, Cuma datang ke gereja dan beribadah, nyanyi, melayani. Dan tahu di dalam Tuhan jeri lelah, nggak sia-sia. Jadi jangan sampai nggak beribadah, aku bilang di situ. Karena kalau nggak udah sia-sia, udah nggak ada lagi, mau ngapain lagi? Narkoba. Dan Musa adalah seorang pembunuh gini. Beberapa gereja yang pelayanan ke penjara setelah ada beberapa udah mulai lepas gitu kan, udah keluar, puji Tuhan itu udah mulai bergabung di gerejanya, di ibadahnya gitu kan. Terus udah mulai ada nanya-nanya. Kesaksian kan di depan, saya adalah seorang pembunuh. Semua langsung matang deh pembunuh di gereja kita lagi. Ya kan? Terus saya tinggal di daerah Rawamangun, ada nggak komsel daerah situ? Yang ada komsel tadi jadi bubar. Karena takut pembunuh ini datang, kan nggak lucu. Tiba-tiba di rumah ada pembunuh, kan kayak gimana gitu. Ayolah, Yesus makan di rumah
pemungut cukai, orang yang paling dibenci era itu. Saulus, bayangin Saulus orang pembunuh, dipakai jadi alat Tuhan yang luar biasa. Bayangin gak pertama kali komsel ketika Saulus ikut. Betapa tegangnya tuh murid-murid, semuanya udah pada siap-siap pegang pedang. Padahal dia sudah bilang, orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Kata Petrus, bodoh amat. Kali ini nih nggak beres nih orang nih. Ntar tiba-tiba kita berdoa, syafaat, tiba-tiba dia keluarin pedang, terus ditebas semua sekali puter. Saat semuanya hilang, kepalanya gimana? Tegang juga, dia berdoa dengan one eye open. Karena ada pembunuh di sini, namanya Saulus, bener? Bayangin gak komsel-komsel pertama mereka? Mereka dulu ibadah ngumpet-ngumpet, saudara. Bisa jadi gak Paulus pencitraan? Pura-pura bertobat, ya kan? Cuma pengen tahu titik-titik secret service-nya di mana? Secret service. Ada kan? Belum ada kan ibadah kita secret service? Nah, kita bikin nanti. Buat yang mau tahu aja. Bilangnya ibadah japri, jalur pribadi. Jadi nggak diumumin nanti, cuman ntar tiba-tiba kita kasih tahu aja. Minggu depan di mana? Ntar gue kasih tahu. Secret service asik ya. Zaman dulu gitu, bayangin gak, mereka pasti semua curiga. Nggak mungkin nih orang 3 hari yang lalu lagi mau bunuh-bunuhin pendeta. Lagi mau bakar-bakarin gereja kasarnya. Bunuh-bunuhin pengikut Kristus. Kok ia tiba-tiba bertobat? Tapi sekali lagi kalau mereka berhasil menerima Paulus dan diuntungkan dari punya Paulus di timnya, siapa kita untuk menolak karena seorang karena masa lalunya? Come on. Kalau dia udah berjuang, udah mulai keluar dari bordersnya dia, kita jangan bikin border sendiri. Berapa orang kayak gitu, berapa gereja kayak gitu. Kalau dia mantan pembunuh, dia nggak boleh naik ke mimbar ini. Mimbar ini kudus. Wih, kudus. Terus situ pikir situ kudus gitu. Naik di mimbar masih hidup terus turun lagi, oh berasa kudus gitu. Bukan, karena Tuhan panjangin aja nyawanya. Masih nunggu bertobat, bukan Tuhan itu lalai. Tapi dia menunggu kita bertobat, bener kan? Beberapa orang bilang, mana gue gak kudus aja bisa naik mimbar. Oh, berapa banyak malam yang saya lalui dengan menangis, mengingat ketika saya masih melayani untuk diri saya. Di mimbar Tuhan gak ambil nyawa saya, padahal dia bisa. Dia bisa. Saya seorang drummer, salah satu yang paling tengil di sepanjang hidup saya yang saya kenal. Oke. Entah kadang keluar dikit, bocor-bocor tengilnya gitu, saudara, kelihatan dikit kadang-kadang dalam hati. Sok-sok main kalem, padahal lagi sombong-sombongnya tuh. Bisa gak mati? Oh bisa. Jangan lupain Ananias dan Safira. Mereka mati setelah Yesus naik ke sorga loh. Artinya dia punya hak untuk siapapun kita yang bertingkah di sini, kelar langsung, bisa. Tapi sekali lagi kalau Tuhan gak lakukan itu, karena dia nungguin kita bertobat. Jadi bertobatlah sebelum ketangkep basah. Bener. Karena kalau ketangkep basah bentuknya bukan pertobatan, saudara. Itu namanya kegap. Lagi pertobatan sama penyesalan seringkali 2 hal yang lain. Beberapa orang gak nyesel, cuma ketangkep aja. Jangan sampai kayak gitu. Saya waktu itu bilang juga ke teman-teman di lapas, saya bilang jangan sampai engkau cuman nyesel di sini. Jangan, bertobat. Jangan cuma nyesel. Karena orang akan hidup dengan penyesalan yang sama, dan penyesalan bisa jadi bordersnya dia. Bisa jadi penyesalan bikin orang gak mau membuka hati lagi karena udah terlalu sering terluka. Wah gitu kan, ada amin, ya kan? Yang masih gak bisa move on namanya itu. Masa lalu yang buruk, saudara, itu adalah borders yang paling bahaya salah satunya. Selain kebencian, kepahitan, kekhawatiran, hari ini bicara tentang tadi past mistakes, past wrong choices, atau bahkan keadaan buruk yang tadi saudara dilahirkan kayaknya tidak diharapkan, saudara anak buangan atau anak pungut atau come on, itu semua jangan jadi borders. Ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau jadi hakim, jadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikir tentulah perkara itu telah ketahuan. Boleh slide saya berikutnya. Setelah dia lahir di tengah pembantaian, statusnya anak pungut dan anak buangan, dia ditolak sama bangsanya sendiri.
Wow, penolakannya juga berat juga saudara. Penolakan juga berat. Beberapa orang terlalu sering ditolak sampai nggak berani nembak lagi. Yaelah, curhat banget kayaknya. Beberapa orang terlalu sering ditolak kerja sana sini sehingga nggak mau cari kerja lagi karena pasti udah pasti ditolak. Portfolio gue ada 5 tahun cari kerja. 5 tahun cari kerja bukan 5 tahun kerja saudara. 5 tahun cari kerja tuh udah ribuan lamaran yang ditolak. Jadi udah gak punya keberanian lagi untuk maju, mana ada yang mau udah umur segini. Sudah mesti tahu yang paling dicari dari karyawan bukan kemampuan, bukan dia umurnya berapa, tapi kemauan. Seberapa keras dia rela bekerja buat perusahaannya. Sejujurnya dicari yang itu, dicari yang jujur dan pekerja keras, 2 orang itu, tipe itu. Dan beberapa perusahaan buka lowongan kerja dan nerima karyawannya bukan karena dia kompeten, tapi karena dia ngelamar 5 kali, lalu udah ditolak 5 kali. Dia ngeliat sungguhan orang ini, balik lagi, ada lamaran dia lagi, akhirnya satpamnya sampai kenal, nyoba lagi mas, siapa tahu kan. Saya kenal kok, saya ngobrol sama seorang satpam yang benar-benar masuk gara-gara setiap ada lamaran satpam dia lagi yang maju. Umurnya udah gak mungkin, portfolionya tadi 5 tahun cari kerja saudara. Tapi balik lagi, akhirnya diambil dan dia satpam masih di sekolah saya yang lama. Masih dia. Sekarang udah jadi bukan satpam biasa lagi, udah jadi kepalanya. Badannya tadinya 6 month saudara. Sekarang jadi 6 pack. Saya ketemu dia kayak, ih gile ganteng banget. Bilang, nge-gym bro. Bilang, ya dong. Sekarang gimana posisinya? Udah naik kan? Udah. Puji Tuhan. Dan bukan cuman, saudara nih yang menarik saudara, dia bukan cuman, ini kan sekolah saya sekolah Kristen ya, dia harapan, dia bukan cuman dia bukan cuman jadi atasan, tapi dia juga jadi Kristen. Menarik loh, saya kenal dia dulu bukan Kristen yang saya tahu. Tapi tiba-tiba dijawabnya puji Tuhan, saya kayak, oke. Tuhan nampaknya mengerjakan banyak hal setelah saya lulus. Bukan selagi saya masih di situ, ya kan. Ketika itu saya ngerasa kayak, teman-teman gue semua pada binasa semua gimana? Gitu. Satpam gue belum percaya Tuhan Yesus. Saya mau jadi jagoan di situ. Akhirnya yang ada malah ngudak-ngudak, malah rusuh ya. Bukan yang ngebantu. Musa tuh kayak gitu, dia ngerusuh di sini sebenarnya. Dia sok-sok jadi hakim sendiri, padahal bukan dia hakimnya, ada hukum Mesir di situ. Dan dia main hakim sendiri. Akhirnya apa? Bangsa saya sendiri nggak ngerasa ditolong sama dia. Kenapa lo mau bunuh gue juga lo kayak orang-orang kemarin orang Mesir yang lo bunuh itu. Jangan gede-gede. Wah kayaknya udah ketahuan nih urusannya nih. Akhirnya panik dia. Akhirnya bener kan Firaun tahu kan akhirnya. Dan akhirnya dicari. Jadi Musa bukan cuma seorang pembunuh, berikutnya dia jadi yang judul kita yang kita pakai outlaw, dia jadi buronan. Wah bukan buronan mertua saudara. Tapi buronan dari papa angkatnya sendiri, kalau bisa dibilang putri raja ngangkat anak dari opa angkatnya sendiri. Dan nanti dia akan berhadapan nanti dengan dia punya saudara sendiri yang dibesarkan bareng itu. Salah satu kisah yang paling epic di Alkitab menurut saya. Makanya selalu diangkat jadi film, selalu. Ada aja remake tentang Musa dan selalu karena menarik. Kisahnya tuh sangat-sangat sinetron banget gitu. Dapat gitu. Daud saya sih tungguin sebenarnya. Cuman kemarin malah munculnya cuman dia lawan Goliat doang. Daud tuh lebih ngeri dari yang kita tahu saudara. Saudara kalau bicara masa lalu, Daud gak bakalan jadi raja. Gak bakalan terus jadi raja dan gak bakalan raja yang dikenang sebagai yang terbesar. Dengerin saudara, dia itu pembunuh. Dia bukan cuma pembunuh, dia ngebunuh orang untuk dapetin istrinya. Wow, tapi Alkitab bilang apa tentang Daud di Kisah Rasul? Man after God's own heart. How come? Gimana caranya? Orang dengan masa lalu sekelam dia jadi orang yang dibilang orang yang memiliki hatinya Tuhan, gimana caranya? Jawabannya sederhana, Yesus. Jawaban Yesus. Tuhan mau ngajak kita untuk bergerak, move beyond the borders of our past. Dari masa lalu kita. Ada orang bijak yang bilang there is no future in the past, stop looking back. Menarik, bener. Satu-satunya yang Paulus selalu ingat adalah dia sebenarnya gak layak harusnya jadi rasul. Dia pembunuh, penganiaya jemaat.
Saya yang paling berdosa di antara para rasul, saya yang paling gak layak, dia bilang. Dan berikutnya makin lama dia makin minder secara rohani, dalam artian dia bilang terakhirnya saya yang paling berdosa di antara semua pendosa. I am a chief of sinner, dia ngomong gitu. Kenapa? Yang dia ingat bukan cuma dia dulunya gimana, dia ingat betapa Tuhan baik mau panggil dia. Bicara kelayakan, kan dia lagi khotbah tentang kekudusan, tentang kelayakan. Dan dia bilang saya ngomong bukan karena saya merasa layak, saya dilayakkan sama Tuhan. Saya ngomong bukan karena saya gak punya masa lalu yang buruk, saya punya. Tapi saya punya Tuhan yang baik, walaupun masa lalu saya buruk. Ya kan, artinya di dalam dia kita temukan masa depan kita. Di dalam dia kita mulai berani ngelihat ke belakang dan ngelihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi status tadi anak angkat kayak anak pungut kayak gak diharapkan kayak udah pernah bunuh orang kayak udah pernah jadi buronan kayak bahkan status-status semua itu harusnya gak membuat kita berhenti percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kalau nggak kita masih hidup tapi udah kayak gak punya masa depan, udah gak punya apa ya, semangat hidup. Karena buat apa hidup kalau gue sakit-sakitan? Nikmati hidup selama masih hidup. Tuhan masih izinkan kita hidup walaupun sakit karena alasan itu, karena Tuhan masih mau kita apa ya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara mesti tahu, kemurahan Tuhan gak bisa kita saksikan di sorga. Kita cuma bisa saksikan di sini. Lagu itu, ayat itu bicara tentang kehidupan di sini, bukan di sana. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya. Itu cuma ada di sini, enggak di sana, enggak. Kita pernah bahas home, panjang lebar, nanti mungkin di-upload ntar lagi. Saudara bisa nonton lagi ulang, biar meyakinkan kita bahwa surga bukan cuma nanti, tapi bisa di sini. Ketika kita move beyond our borders. Dan mulai belajar mengasihi Tuhan sebelum kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Belajar percaya. Salah satu hamba Tuhan yang saya kagum, Craig Rochelle, nulis bagus banget, dia bilang, when things doesn't make sense, start to believe. Ketika keadaan makin gak masuk akal, kayaknya gak masuk di pikiran kita, belajar untuk percaya. Karena gini, ketika Adam dikasih peraturan itu, kalau lo makan buah ini lo pasti mati, itu kan secara akal gak masuk, bener? Masa makan buah langsung mati, emang buahnya beracun? Gue ngeliat uletnya makanin buah gak mati uletnya. Buahnya lezat kelihatannya kata Hawa. Berarti kan kayaknya gak make sense, bener gak? Tapi sekali lagi, seringkali Tuhan bukan ingin kita setuju, bukan minta persetujuan kita, tapi merindukan kepercayaan kita. Oh iya, karena cinta seringkali kita gak setuju, tapi kita percaya. Cinta membuat itu, gak selalu, gak semua. Saya yakin istri saya ada nilai-nilai yang saya pegang yang dia gak setuju. Saya juga sama sebaliknya. Tapi kita belajar percaya satu sama lain. Bahwa kalau kita dipertemukan sama Tuhan, dua nilai ini bisa berkombinasi jadi nilai yang lebih baik. Karena Tuhan yang ketemu ini pasti demi kebaikan kita nih, ada perbedaan-perbedaan yang kayak gini. Bukan buat disamaratain, bukan. Buat disepakati. Cinta bikin itu. Dan ini masa lalu Musa, saudara. Nah, mudah-mudahan berbicara speak life to our lives, karena ini akan sangat-sangat berpengaruh harusnya. Saya rindu message ini bisa nyampe ke telinga-telinga yang membutuhkannya. Kalau di sini ada yang membutuhkannya, puji Tuhan. Kalau nggak ada, oper ke tempat yang lain. Tapi lu kalau ngomong tuh suka macem-macem toh, ya emang macem-macem, apalagi kenyataannya begitu. Lu nggak belajar ini ya, ilmu kesopanan, sopan santun berkhotbah? Enggak, orang gue belajar nirmana, desain grafis, nggak belajar. Karena di jalan ketika gue ngomong nggak ada sopan santun itu. Orang tuh ngomong nanya aja udah, menanyakan, mempertanyakan ketuhanan Yesus, kayaknya nggak sopan kan?
Tapi sekali lagi ini bukan masalah kesopanan, ini masalah kebenaran. Kita butuh, karena bukan kesopanan yang memerdekakan kita, tapi kebenaran yang memerdekakan kita. Dan saya rindu, kalau saudara punya saudara atau teman atau siapapun yang saudara kenal yang masih nggak bisa move beyond borders of their bad past, saya berharap this is good news for them. Because this is a good news for me. Saudara nggak tahu seberapa saya bejat dan rusaknya dulu. Tapi di dalam itu saya tahu betapa baiknya Tuhan mengangkat saya jadi anaknya. Status kita semuanya, mesti ingat, status rohani kita anak pungut. Yang kita bersyukur karena kita dipungut. Kalau nggak kita di kandang babi, saudara. Bener. Ada di situ kita. Buang-buang percuma hidup karena berasa ini hidup gua. Ini warisan punya gua. Sembarangan. Saya akan tutup dengan kata-kata ini, orang yang percaya. Saya tutup dengan kata-kata Rick Warren nanti, karena kata-kata Rick Warren lebih bagus. Tapi saya pakai kata-kata saya dulu. Saya kemarin nulis tentang orang yang benar-benar percaya bahwa dia hidup atau masih hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dia akan hidup hanya untuk Tuhan. Kalau saudara percaya saudara masih hidup, masih ada sampai sekarang Ebenezer, karena Tuhan menyertai kita. Oke, karena anugerahnya, kalau saudara benar-benar sadar, kita akan hidup hanya untuk Dia. Kalau masih hidup buat diri sendiri, masih setengah sadar, saudara. Saya bilangnya stegi, setengah gila. Setengah waras, setengahnya nggak waras. Jadi itu masuk kategori gila sebenarnya. Kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa kita ada di sini karena anugerah Tuhan, hanya karena anugerahnya kita akan hidup hanya untuknya. Saya akan tutup dengan ini tentang masa lalu. Bagus banget Rick Warren tulis salah satu buku yang mengubah hidup saya, Purpose Driven Life. We are products of our past. Kita semua produk dari masa lalu kita. But we don't have to be prisoners of it. Wow. Kita semua produk dari masa lalu kita, tapi kita tidak harus menjadi tawanan dari masa lalu kita. Keren. Beyond Borders bicara itu kan, ada bars ya. Desainer kita ada di sini tanya, saya udah tahu langsung kayak gila keren banget ini pas pertama lihat desainnya. Bukan warnanya doang, tapi itu tuh konsepnya itu loh. Itu kan penjara kayak beyond di belakang teralis gitu saudara. Kalau saudara nggak pernah ngeh kayak, oh itu gitu kan. Nggak semua kita punya pemikiran liar sampai sana. Saudara pikir ini garis-garis apa ya biar lucu kali ya. Bukan, ada maksudnya itu. We are products of our past, it's true. But we don't have to be prisoners of it. Beyond Borders bicara keluar dari penjara itu. Dan hari ini bicara tentang masa lalu. Sepanjang bulan ini kita akan bahas itu. Kalau saudara punya teman-teman lain yang masih struggling karena dia ternyata dia baru tahu dia anak angkat lah. Ternyata dia dulu gak diharapkan lah kelahiran. Yang orang-orang itu yang struggle, yang punya kesalahan. Gue udah pernah salah banget dulu. Ajak ke sini. Kemarin Facebook ingetin saya, kita kan punya Facebook page ya. Maksudnya New Wine punya. Kalau belum tahu saudara, terlalu nggak usah bercanda. Kemarin Facebook ingetin saya, belum ada profilnya ternyata. Kan biasanya profil kan yang status yang sedikit yang menggambarkan gereja kita apa. Saya sempat mau nanya Om Robert, cuman Tuhan langsung jawab. Ya kan dijelasin tuh apaan sih New Wine International Church, ditanya, Facebook bilang belum ada loh profilnya. Profil singkat yang orang langsung lihat, langsung bisa baca gitu. Akhirnya saya pengen nanya Om Robert tadi sempat, cuman saya dalam hal ini saya melangkahi beliau. Maafkan saya Om. Saya tulis New Wine Church for broken people to be restored, empowered, broken people to be restored, empowered, and sent as a mega influence everywhere. Saya tulis New Wine International Church, gereja buat orang-orang rusak, orang-orang terluka, orang-orang yang pahit, untuk dipulihkan, diperlengkapi, dan dikirim kemana-mana untuk punya mega influence. Mudah-mudahan sesuai. Karena kalau bacanya udah kayak Church for Broken People, buset ya, it's true. Beberapa gereja gak terbuka buat broken people. Biar gereja ini terbuka. Karena yang sakit yang butuh tabib. Kita semua sakit, makanya kita terus datang ke tempat ini.
terus berdoa, terus baca Alkitab. Karena kita tahu cuma Dia doang yang bisa sembuhin kita. Week in and week out we came to this place, we sit, we hear the word of God, we hear His heart. Dengan harapan our heart will be healed. We are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. Mudah-mudahan saudara ingat satu kata ini aja, kalau khotbah saya kepanjangan dan terlalu ngedumal. Ingat ini aja. Kita produk dari masa lalu, tapi nggak perlu jadi tawanan dari masa lalu, nggak perlu. Kita punya Tuhan yang kemarin Ucak nyanyiin lagu itu deh, Cak. Mana Ucak? Lagu yang cukup lama saya nggak nyanyi itu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu. Wow, lagu itu udah lama banget saya nggak nyanyi. Ini nyanyi yuk, bentar aja sih. Usah lama-lama. Yuk musisi bawa naik.